Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Yulianti selaku dosen Cyber PR, dan terima kasih pula pada teman-teman sekalian. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, maka wajib untuk kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Salma Nurahayu dari kelas 445A 01 dengan NIM 1419039, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas mengenai laporan pembuatan Weblog. Tentunya dalam membahas hal tersebut, saya tidak sendiri, ditemani oleh 4 rekan saya yang lainnya. Silakan dimulai dari Arianti untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Arianti Faradila, kelas 445A01, NIM 44190202. Perkenalkan, nama saya Rasma Novianti, kelas 445A01 dengan NIM 44190176. Perkenalkan, nama saya Ratu Asanga Bionika, kelas 445A01 dengan NIM 4419296. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dari latar belakang. Kecantikan adalah sebuah anugerah yang harus disyukuri, tidak hanya mengenai fisik, tetapi juga hati yang bersih. Berdasarkan kasus yang sering terjadi di masyarakat, bahwa kebanyakan orang memukul rata mengenai standar kecantikan wanita di Indonesia. Kecantikan tidak hanya diukur dari parsi rupawan saja, tetapi juga inner beauty yang terpancar dari diri kita. Dari tahun ke tahun, penggunaan skincare dan kosmetik di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dari hasil riset tercatat total penduduk Indonesia bahwa hampir semua wanita di Indonesia menggunakan kosmetik sebagai penunjang kecantikan. Tidak hanya dari kalangan wanita saja, tetapi juga dari kalangan pria, menggunakan sebagai pendukung kebutuhan. Perlu diketahui bahwa penggunaan pendukung kecantikan tidak hanya satu jenis, tetapi beragam sesuai dengan kondisi kulit masing-masing. Hal tersebut berarti bisa dikatakan bahwa per orang bisa mempunyai setidaknya paling sedikit 2 jenis produk untuk menunjang kecantikan. Egyptian Beauty adalah sebuah produsen kecantikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia, khususnya para wanita yang mendapatkan kulit yang cantik dan glowing. Tidak mahal dan tidak susah, tetapi hal tersebut dapat dimiliki oleh semua wanita. Kami hadir untuk menyesuaikan kondisi kulit di Indonesia sebab perubahan iklim yang tidak menentu membuat kulit mengalami masalah seperti kusam, kering, flek hitam, hingga penuaan dini. Hal tersebut membuat kami hadir untuk membantu mewujudkan dambaan semua wanita, tidak hanya perawatan skincare saja, tetapi juga makeup. Dalam hal cantik, bagi wanita Indonesia sendiri masih dilihat dari fisik seperti kulit yang bersih, cerah, dan juga glowing untuk menjaga atau menunjang kecantikan fisik tersebut, terutama pada bagian wajah. Para wanita pun lebih memilih menggunakan skincare secara rutin dalam kesehariannya dan menggunakan berbagai macam produk skincare untuk merawat kulit yang dianggap sebagai sesuatu yang penting dibandingkan dengan sekedar mengaplikasikan makeup. Wanita Indonesia sendiri rata-rata telah memiliki merawat kecantikan wajah mereka menggunakan skincare sejak usia kurang lebih dari 13 tahun. Baik, ini merupakan persentase dari penggunaan skincare di Indonesia. Teman-teman dapat lihat di sini. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Restu. Saya Restu. Saya akan menjelaskan tentang gambaran suatu perusahaan ini. Sejarah singkat perusahaan Education ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kecantikan, mulai dari skincare dan make up sejak tahun 2005. Berkantor di pusat Jalan Legends Perman nomor 28 RT 12 RW 6 Tanjung Barat Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. Dari khusus di Jakarta dengan kantor cabang di Jawa Tengah dan Bali. PT Education Beauty didirikan pertama kali oleh wanita berkebangsaan Indonesia, Andira Azahra. Tepatnya pada tanggal 13 Maret 2005 dan diresmikan di Jakarta. PT Education Beauty
didukung oleh lebih dari 500 karyawan atau dari jaringan distribusi pemasaran di seluruh Indonesia. Syariah Beauty terus bertumbuh bahu-membahu membangun produk yang lebih berkualitas dan layanan yang lebih baik. PT Education Beauty berkomitmen untuk selalu memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Tidak hanya menyediakan produk dan berkualitas terbaik, namun juga memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat yang berkualitas terbaik, memberikan yang tepat bagi setiap pasar kami. Adapun produk yang kebutuhan yang diinginkan, seluruh produk kami terjamin keamanan dan mutunya. Makanan BPOM dan saat ini telah mendapatkan sertifikat secara pembuatan kosmetika yang baik atau CP dan atau BPOM. Nah, setelah ini ada logo perusahaan. Simbol matahari bersinar melambangkan kekuatan, semangat, tekad seorang manusia yang tidak pernah berhenti untuk berusaha dan mencapai tujuan yang maksimal. Seperti yang diketahui, bahwasanya matahari merupakan pusat atau sentral dari cahaya dan dimiliki peran yang sangat besar. Alasannya kami memilih matahari dalam logo perusahaan yang kami buat, yaitu diharapkan perusahaan yang kami dapat menjadi brand terkuat dan dunia kecantikan maupun kosmetik yang akan dating ataupun lambang ini juga menggambarkan pantulan cahaya kecantikan yang bersinar. Sehingga pengguna dari produk Education Beauty digambarkan sebagai pancaran kecantikan wanita. Tidak hanya dari segi penampilan, tetapi juga inner beauty. Hal tersebut yang memicu kami untuk menciptakan inovasi baru yang berguna di masyarakat dan memenuhi kebutuhan pasar. Dan untuk ada profil perusahaan, menurut Andira, bisnis memiliki kuasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Inilah mengapa visi Education Beauty dimulai dengan komitmen mendedikasikan bisnis dan mengejar perubahan sosial dan lingkungan. Kegiatan kampanye sosial dan lingkungan yang dilakukan Education Beauty bukan merupakan lip service. Namun, kegiatan-kegiatan ini telah direalisasikan sejak tahun 2005 bersama dengan organisasi sosial lainnya. Adapun visi misinya, yang pertama, visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan yang terpercaya dalam menyediakan produk dan skincare dan make up yang berkualitas tinggi dan menjadikan wanita Indonesia menjadi lebih baik, cantik, dan cerah. Misi perusahaan kami adalah tidak hanya itu, Education Beauty mempunyai misi statement atau misi yang menjadikan berbeda dan istimewa bila dibandingkan dengan produk kosmetik lainnya. Misi dari Education Beauty adalah yang pertama, mendedikasikan bisnis ini sebagai perusahaan sosial dan lingkungan. Yang kedua, secara kreatif menyeimbangkan kebutuhan finansial dan non-finansial daripada Scape Beauty, yaitu karyawan, pelanggan, pemasok, friends. Dan yang ketiga, memastikan bahwa bisnis ini berkembang secara ekologi, memenuhi kebutuhan saat ini, merugikan kepentingan generasi mendatang, dan menjaga keunggulan bidang teknologi, kesehatan, dan kecantikan kulit sehingga mampu menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berkontribusi pada masyarakat lokal, nasional, dan internasional dengan menjalankan kode etik yang mematikan adanya kepedulian, kejujuran, keadilan, dan saling menghormati. Berkampanye bagi kelahiran lingkungan, manusia hak spill, serta mendatangkan uji coba binatang dalam industri kosmetik. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh pelanggan dengan selalu bekerja dan mempersempit celah antara prinsip dan produk sehingga memasukkan semangat, kegembiraan, dan kepedulian sebagai bagian dari hidup sehari-hari. Dan terakhir, menjamin kualitas produk yang dipasarkan adalah yang terbaik. Sampai saat ini misi tersebut terus dijadikan dengan realisasikan seoptimal mungkin. Setelah itu rekan saya Ratu akan menjelaskan. Baik, di sini ada dua produk kami, yaitu Acne Mask dan Flawless Mask. Yang pertama, di sini ada Acne Mask, hadir dengan kemasan saset ekonomis, dibuat khusus untuk wajah yang mengalami masalah jerawat. Gabungan bahan aktif dari green tea ekstrak, Slipurna, dan Mini ini efektif bekerja sebagai antibakteri dan cocok untuk membantu mengatasi kulit berjerawat. Manfaatnya itu merawat kulit berminyak dan berjerawat, membantu menghilangkan jerawat dan beruntusan,
serta membuat wajah terlihat lebih halus dan cerah. Keunggulannya antibakteri untuk kulit berjerawat, berbentuk pasta, tidak terlalu ditambah air lagi, dan hasilnya bisa mendapatkan begitu pemakaian yaitu halus dan cerah. Yang produk kedua itu ada krokoal yang terkandung dalam Proles mask, yaitu krokoal yang terkandung dalam masker ini akan bertindak sebagai magnet yang menarik bakteri, polusi, debu, dan partikel asing lainnya keluar dari dalam kulit. Manfaatnya itu ada merawat kulit yang berkomedo, krokoal yang akan menarik bakteri, polusi, debu, dan partikel asing dan menempel pada lapisan masker dan terangkat saat membilas wajah. Keunggulan itu mengontrol minyak berlebih di wajah, berbentuk pasta, jadi tidak perlu ditambah air lagi. Lalu ada biaya dan modal. Di sini modal sebagai sumber awal bisnis penjualan masker organik dari modal sendiri atau dari pemilik usaha. Rencana penghasilannya di sini dalam menjual produk penjual akan menjual produk maskernya dengan harga 18.000 per bungkus. Jadi total penjualan kedua produk masker 20 dikali 18.000 sekitar 360.000. Itu laba bersih. Penjualan sama dengan total penjualan dikurang modal awal, yaitu 360.000 dikurangin 314.000, sekitar 46.000. Di sini perhitungannya nama barangnya yang pertama ada Acne Mask, banyak kualitinya 10, harga satuannya 15.000. Yang kedua ada Proles, banyak kualitinya 10, harga satunya 15.000. Masing-masing di jumlah 150.000. Biaya kirimnya 14.000. Jadi di total dari dua item tersebut dikali harga satuannya dan ditambah biaya kirim jadi 314.000. Selanjutnya ada tujuan pembuatan blog. Tujuan pembuatan blog yaitu mengetahui produk-produk serta menginformasikan perusahaan yang kami kemukakan. Ada beberapa contoh dalam pembuatan blog kecantikan. Perusahaan seperti berikut. Menjaring pelanggan dengan membaca weblog yang diinformasikan di internet. Yang kedua, memperkenalkan perusahaan kami kepada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kelima, sebagai tempat pelayanan konsumen dan pelanggan yang menyediakan fasilitas informasi yang bermanfaat dan mengedukasi, yaitu sebagai artikel kecantikan dan lain-lain. Yang terakhir, membantu mempromosikan perusahaan dan produk kecantikan lainnya. Selanjutnya akan disampaikan dengan rekan saya, Arianti. Rencana isi konten yang akan kami publikasikan yaitu mengenai kesehatan dan kecantikan. Tentunya kami juga menampilkan informasi mengenai perusahaan kami, Egyptian Beauty, profil perusahaan, sejarah perusahaan, visi dan misi, filosofi dan logo perusahaan. Ada katalog produk dan berbagai artikel yang bermanfaat. Mulai dari bagaimana memulai untuk menjaga kesehatan kulit secara alami dan perawatan. Menerapkan gaya hidup sehat dengan berolahraga, tips dan trik menjaga kecantikan sejak usia dini. Tips mencegah terjadinya penuaan dini, produk kecantikan yang efektif dan terjangkau, dan masih banyak informasi lainnya yang akan kami paparkan dalam pengumpulan materi di sini. Adapun konferensi pers dan launching produk Egyptian Beauty, di sini kami mau launching produk Peel of Mask dari Egyptian Beauty. Setelah itu ada kesimpulannya, Egyptian Beauty adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kecantikan mulai dari skincare dan make up sejak tahun 2005, berkantor pusat di Jalan Letjen S. Parman, nomor 28, RT 12 RW 6, Duren Selatan, Kecamatan Grogol,
Petamburan, Kota Jakarta. Adapun filosofi perusahaan Egyptian Beauty adalah menentang arus. Berjalanan berlawanan arah, tidak menjanjikan hal-hal muluk, tidak ada produk yang diuji cobakan pada binatang, hanya minimal packaging dan produk yang memiliki dampak minimal terhadap lingkungan. Produk yang perusahaan kami tawarkan berupa masker wajah yang memiliki 2 varian, yaitu Acne Clarifying Clay Mask dan Poreless Mask. Seluruh produk kami terjamin keamanan dan mutunya, karena sebelum beredar telah diperiksa dan didaftarkan ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM. Dan saat ini kami telah mendapatkan sertifikat cara pembuatan kosmetika yang baik, CPKB dan BPOM. Egyptian Beauty yang akan kami publikasikan pada blog perusahaan kami yang terdiri dari profil perusahaan, katalog produk, dan artikel mengenai perusahaan dan produk. Pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema Fresh Look Based on Your Personality. Adapun target yang dituju pria dan wanita usia 13-50 tahun. Rencana konten yang perusahaan kami lakukan di blog berisi mengenai informasi perusahaan, profil perusahaan, sejarah perusahaan, visi dan misi, filosofi dan logo perusahaan, katalog produk, berbagai artikel yang bermanfaat, dan foto-foto untuk mendukung tampilan blog. Baik, terima kasih penjelasan dari rekan-rekan sekalian. Langsung saja kita tutup presentasi kali ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam memaparkan materi tersebut dan penulisan yang ada di laporan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.